Pemirsa, petugas Polres Lampung Selatan berhasil meringkus 4 pelaku pencurian di jalan tol Trans Sumatera. Dari sejumlah pelaku, 1 diantaranya adalah oknum polisi yang bertugas di Polres Lampung Selatan dan terancam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Citra Kepolisian Republik Indonesia kembali tercoreng. Pasalnya, seorang oknum polisi Brigpol bertugas di Polres Lampung Selatan diamankan petugas di ruas jalan tol Trans Sumatera, Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku diketahui bernama Brigpol DS. Ia diamankan petugas bersama ketiga rekannya AN, R, dan K. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwadi Pandra Arsyad mengungkapkan terungkapnya perkara ini berawal dari laporan korban Dedi, warga Ilir Barat, Palembang ke Polres Lampung Selatan. Modus para pelaku mengincar sopir truk yang beristirahat di ruas jalan tol. Ketika korban tertidur, pelaku beraksi dengan incaran barang berharga korban seperti handphone dan kartu e-tol. Para pelaku ditangkap saat akan menjalankan aksinya kembali. Untuk oknum polisi nakal itu langsung ditangani Propam dan masih menjalani pemeriksaan. Jika nanti terdapat unsur pidana, sanksi terberat pemberhentian secara tidak hormat atau PTDH. Ini ada 1 orang yang turut serta, itu satu anggota dari Polres Lampung Selatan. Inisialnya, Bang? Ya, inisialnya adalah DS, usia 32 tahun. Oh, gitu. Ya, saat ini tentunya kami sedang melakukan pemeriksaan di si Propam Polres Lampung Selatan, dan Polda Lampung tentunya mensupervisi terhadap kegiatan pelaku ini. Terus kalau untuk sanksi terberatnya apa, Bang, buat oknum itu, Bang? Ya, antara sanksi yaitu masalah kode etik dan disiplin nanti kita akan proses. Termasuk pidananya juga nanti kalau misal terbukti apa ini. Karena tersangka keempat ini, anggota ini pada saat itu sifatnya dijemput di jalan tol, di pinggir jalan tol waktu itu. Di pinggir jalan tol baru dia yang melakukan aksinya ini sebenarnya yang ketiga, mereka secara bersama-sama. Kebetulan pada saat mobil PJR melintas diperiksa, ya ditemukan senjata tajam aja. Jadi memang ini sudah barang bukti itu yang menjadikan kita untuk kita proses tindak pidana lebih lanjut. Polisi mengamankan barang bukti berupa handphone dan kartu e-tol milik korban, dompet, 2 bilah senjata tajam, tas dan mobil Avanza dikendari pelaku. Petugas masih melakukan pengembangan. Leo Dampiari melaporkan. Anda kembali menyaksikan Radar Malam. Pemirsa, 1 pelaku pencurian dengan kekerasan akhirnya tumbang diterjang timah panas petugas. Setelah 2 tahun masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polsek Abung Selatan. Timah panas akhirnya menghentikan pelarian Badrun karena mencoba melakukan perlawanan ketika hendak diringkus. Pelaku adalah DPO kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2018 lalu. Bapak 2 orang anak ini merupakan warga desa Cabang 4, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, dan telah melakukan aksi pembegalan bersama 2 orang rekannya yang telah lebih dulu tertangkap. Terungkapnya kasus ini ketika korban Widya Dwi Palupi yang masih berstatus pelajar melapor ke Mapolsek Abung Selatan karena telah menjadi korban pembegalan ketika melintas di belakang rumah makan Truko 2, Desa Kalibalangan pada 10 September 2018 lalu. Adapun modus para pelaku dalam menjalankan aksinya yaitu dengan cara menghentikan korban di tengah jalan sepi dan mengancam menggunakan arit serta kayu. Di hadapan petugas, pelaku mengakui semua perbuatannya dan mengaku baru pertama kali melakukan aksi kejahatan. Sementara itu, Kapolsek Abung Selatan menjelaskan pelaku berhasil ditangkap setelah kembali dari persembunyiannya di Bangka Belitung. Rijal yang keluar nodong, dan itu saya juga keluar. Itu Rijalnya yang nodongin itu, saya keluar megang kayunya. Si Sarial yang negain motor, dia itu dibawa motornya kabur. Kami bertiga naik motor itu semua. Bawa motor itu hasil kejahatan itu kami orang bawa. Kamu orang jegat apa naik motor juga? Kami orang jegat, Pak. Kamu orang nggak pakai kendaraan? Enggak. Dan pelaku ini DPO ya, Dan? Betul, DPA 2018. Dan residivis jalanan, spesialis. Pelaku bersembunyi di Pulau Bangka Belitung, di rumah saudaranya. Pelaku melakukan perlawanan, makanya kita tindakan terukur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.